Arifin, pemuda 19 tahun asal Madiun, bersiap mengikuti pelatihan online shop di sebuah kota di Jawa Barat bersama 3 sahabatnya, Roni, Ilham, dan Supri. Mereka berencana berangkat pagi hari agar tidak terjebak macet. Mobil putih milik Ilham sudah terparkir di depan rumah. Tas, laptop, dan perlengkapan sudah tertata rapi di bagasi. Namun, sebelum berangkat, sesuatu menarik perhatian mereka. Seekor kucing belang kuning hitam berdiri di tengah jalan rumah Ilham, menatap tajam ke arah mereka sambil mengeong panjang, seolah ingin memperingatkan. Roni sempat bercanda, "Wah, kayak film horor nih, pertanda buruk kali, Ham." Ilham hanya tertawa kecil sambil menjawab, "Ah, paling kucing lapar. Udah, masuk mobil aja." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan Madiun pagi itu lengang. Udara dingin tapi menyenangkan. Di dalam mobil, suasana penuh tawa dan semangat. Lagu-lagu pop mengalun, menambah semangat menuju pelatihan yang mereka anggap bisa mengubah hidup mereka. Namun, ketika memasuki gerbang tol, suasana sedikit berubah. Langit yang tadinya cerah perlahan tertutup awan abu-abu. Angin bertiup sedikit kencang dan aroma hujan terasa menggantung di udara. Roni menatap spion. Alisnya berkerut. "Tadi ada yang lihat gak? Kayak ada sesuatu nyebrang di belakang mobil." Supri tertawa sambil menepuk bahunya. "Udah, jangan halu, fokus aja, Vin. Biar gak nyasar." Arifin mengangguk, mencoba tetap tenang. Ia menatap ke depan. Jalan tol panjang terbentang, seolah tak berujung. Tapi di hatinya ada rasa aneh. Entah kenapa, ia merasa perjalanan ini tidak akan sesederhana yang mereka pikirkan. Tiba-tiba, radio mobil berdesis. Suara musik terputus, terganti dengan suara lirih seperti bisikan, "Kembali." Roni spontan menoleh ke arah radio. "Vin, lo denger gak barusan?" Arifin menoleh sebentar. Wajahnya serius. "Denger, tapi kayaknya gangguan sinyal." Mobil mendadak terasa dingin. Padahal AC sudah dimatikan sejak tadi. Dan dari kaca spion, Arifin sempat melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Bayangan samar kucing kuning hitam berlari di tengah jalan tol, persis di belakang mobil mereka. Roni mencoba menertawakan suasana. "Udah ah, nanti kita nyampe juga. Fokus aja ke pelatihan. Biar dapat sertifikat. Bukan mimpi buruk." Tapi entah kenapa, jalan tol yang seharusnya ramai kendaraan terasa makin sepi. Tak ada mobil dari arah berlawanan. Hanya kabut tebal, suara mesin, dan rasa dingin yang makin menggigit. Perlahan, GPS di ponsel Ilham berputar sendiri. Rute menuju Jawa Barat tiba-tiba berubah arah, menunjuk ke sebuah nama lokasi yang tak pernah mereka kenal. Gerbang tol Wening Asih. Padahal gerbang itu tak pernah ada di peta. Ilham yang duduk di belakang berseru kagum, "Gila, ini keren banget, kayak tol luar negeri." Di kanan kiri jalan, tiang-tiang digital berdiri dengan layar.
Hologram menampilkan data kendaraan yang lewat. Tak ada petugas, semuanya otomatis. Gerbang terbuka sendiri saat mobil mereka mendekat. Suara mesin dari dalam sistem terdengar halus, tapi terlalu sunyi untuk ukuran tol sebesar itu. Arifin melambatkan laju mobil. Kok gak ada mobil lain ya? Sepi banget. Roni mengeluarkan ponselnya, sinyal full bar, tapi gak bisa buka apa-apa. Mereka saling pandang. Langit di atas gerbang tampak aneh. Warna abu-abu keperakan, seperti sedang berpendar lembut. Seolah-olah udara di sana tidak sepenuhnya nyata. Ilham yang masih kagum mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya fokus ke sisi jalan. Lihat deh, bahkan lampu pembatasnya hidup terus. Rapi banget. Mobil mendadak oleng ke kiri dan menabrak pembatas logam bercahaya di sisi jalan. Suara besi beradu menggema keras di tengah keheningan tol. Semua terdiam. Asap tipis keluar dari kap depan. Gila. Lo kenapa nyenggol? Seru Roni panik. Ilham menatap tangannya gemetar. Aku nggak tahu. Kayak ada yang nyeret setirnya sendiri. Mereka buru-buru keluar dari mobil. Udara di luar terasa aneh. Lebih dingin dari biasanya, tapi tak berangin. Jalanan tol bersih. Tak ada satupun kendaraan lain. Di kejauhan, mereka bisa melihat pohon-pohon tinggi berwarna kebiruan, seperti bersinar dari dalam. Supri menunjuk ke bawah mobil dengan suara bergetar. Bro, lo lihat nggak itu? Di bawah bodi mobil, seekor kucing belang kuning hitam duduk diam, menatap mereka dari balik asap tipis. Matanya menyala lembut. Bukan merah, bukan kuning, tapi biru terang. Dan dari arah gerbang di belakang mereka, tiba-tiba terdengar suara pengumuman otomatis yang pelan tapi menyeramkan. Selamat datang di Tol Wening. Asih, jalan ini hanya untuk mereka yang belum kembali. Mereka semua membeku. Arifin berusaha menenangkan diri. Udah, kita periksa mobil dulu. Kalau masih bisa nyala, kita balik arah. Mereka kembali ke mobil. Aneh, kap mesin tidak rusak sama sekali. Padahal benturannya keras. Ilham menyalakan mesin dan suara mesin terdengar halus. Terlalu halus, seolah mobil itu baru saja keluar dari pabrik. Roni menatap ke spion. Vin, coba lihat belakang. Arifin menoleh. Tol. Di belakang mereka gelap total. Tidak ada gerbang, tidak ada cahaya neon. Hanya kegelapan pekat, seperti kabut yang hidup. Supri mulai gelisah. Tadi ada gerbang kan? Sekarang gak ada. Arifin mencoba menenangkan suasana. Tenang, kita maju aja. Mungkin ujungnya ketemu jalan keluar. Mobil melaju pelan, tapi setiap kali mereka melewati papan penunjuk jalan, tulisan yang muncul selalu sama. Tol Wening Asih, 3 km lagi. Roni mulai mencatat di ponselnya, tapi layar ponsel tiba-tiba menampilkan tanggal yang aneh. 25 Oktober tahun 1983. Padahal hari ini seharusnya ke 2025. Ilham menatap layar GPS. Suaranya bergetar. Bro, koordinatnya nggak ada. Titik kita di laut. Tiba-tiba
Dari kejauhan, muncul lampu kendaraan lain. Mereka semua langsung lega. Akhirnya, ada orang. Seru, Supri. Namun saat mobil itu mendekat, mereka terdiam. Mobil tersebut sama persis dengan yang mereka tumpangi. Bahkan plat nomornya identik. Dan di dalamnya, mereka bisa melihat 4 sosok dengan wajah yang sama, duduk dengan posisi yang sama, menatap mereka dari kejauhan. Lampu mobil itu berkelip sekali lalu padam, dan dalam sekejap lenyap. Keheningan kembali. Ilham mulai berdoa pelan. Roni menatap lurus ke depan. Matanya kosong. Vin, kita nggak di dunia kita lagi kan? Arifin menelan ludah. Tangannya gemetar di setir. Gak tahu Ron, tapi kalau ini mimpi, semoga cepet bangun. Di kaca depan, perlahan muncul embun yang membentuk tulisan samar. Kalian sudah lewat batas. Arifin mulai merasa aneh. Jalanan yang mereka lewati seperti berulang, seolah rambu, tikungan, bahkan retakan aspal di titik yang sama muncul kembali. Ia memperlambat laju mobil. Ron, coba buka maps. Masih di laut? Roni menatap layar ponselnya. Wajahnya pucat. Iya, tapi barusan koordinatnya berubah dikit. Sekarang tulisan di bawahnya ganti. Area terbatas dikelola otomatis. Supri mencoba bercanda untuk menenangkan, tapi suaranya serak. Mungkin ini proyek baru, belum dipublikasi, tapi tak ada yang menanggapi. Beberapa menit kemudian terdengar suara keras dari belakang mobil, seperti sesuatu jatuh atau terseret di aspal. Arifin spontan menepi. Mereka keluar. Kabut semakin tebal, tapi tidak terasa dingin. Udara justru hangat, seperti uap dari aspal basah. Di belakang mobil, mereka tak menemukan apapun. Aspal bersih, tak ada benda yang jatuh, tak ada bekas ban lain. Saat mereka hendak kembali ke mobil, tiba-tiba dari arah kabut terdengar suara pelan memanggil, "Vin." Suara itu datar, bukan teriak, tapi sangat dekat. Arifin langsung menoleh. "Kalian dengar nggak barusan?" Roni menatapnya. Ragu-ragu. "Iya, tapi suaranya kayak dari arah kiri." Mereka saling pandang. Ilham melangkah perlahan ke sisi kiri jalan. Di situ ada pembatas logam berwarna abu. Ia menunduk, lalu membeku. "Bro," katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. "Ini kayaknya bekas kita nabrak tadi." Tapi Arifin ikut mendekat. Di sana memang ada bekas goresan mobil mereka di pembatas. Tapi anehnya, bekas itu sudah berkarat, padahal baru 1 jam yang lalu. Dan di bawahnya ada stiker kecil lusuh bertuliskan tanggal pembuatan. Proyek Tol Wening Asih selesai 1983. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Vin, jangan balik." Mereka semua spontan mundur. Kabut di belakang mulai berputar pelan, seperti pusaran air. Dan di tengah pusaran itu, samar terdapat siluet seseorang berdiri. Tidak bergerak, tidak mendekat, tapi terlihat jelas memiliki bayangan yang sama seperti Arifin. Ilham menutup mulutnya. Napasnya tersengal. Roni menatap Arifin tanpa suara. "Vin, itu bukan lo kan?"
Arifin tak menjawab. Ia hanya menatap ke sosok itu yang perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah mereka. Ilham yang dari tadi paling gelisah tiba-tiba berteriak, "Udah, gue gak tahan. Kita keluar dari sini sekarang." Ia langsung masuk ke kursi sopir, menyalakan mesin dan menginjak gas sedalam-dalamnya. Ban belakang berputar, mengeluarkan asap tipis. Arifin dan yang lain panik, buru-buru naik ke dalam mobil. Mobil melaju kencang, menembus kabut. Tak ada cahaya lain selain lampu depan. Dan tak ada tanda jalan sama sekali. GPS mati. Kompas di dashboard berputar tak tentu arah. Roni memegang dashboard. Suaranya gemetar. "Ilham, pelan bro. Kita gak tahu ini kemana." "Diam. Gue cuma mau keluar dari tempat sialan ini," teriak Ilham. Matanya merah, hampir menangis. Seketika, suara benturan keras terdengar. Mobil menghantam pembatas logam dengan kecepatan tinggi. Semuanya gelap hening. Arifin membuka mata perlahan. Kepalanya terasa berat, tapi ia masih bisa mendengar napas pelan dari kursi belakang. Roni pingsan, Supri berdarah di pelipis, dan Ilham masih di kursi sopir. Tangannya masih menggenggam setir. Wajahnya pucat, tapi masih bernapas. Mereka tidak lagi di jalan tol. Di luar jendela, kabut telah hilang, digantikan oleh pemandangan hijau luas. Perkebunan teh, embun masih menempel di dedaunan, dan matahari baru muncul dari balik bukit. Di kejauhan terdengar suara ayam dan langkah kaki beberapa orang. 3 petani berlari menghampiri mobil mereka dengan wajah terkejut. Astagfirullah, ini orang-orang dari mana? Mobilnya bisa nyasar ke sini. Salah satu petani membuka pintu mobil. "Kalian dari mana, Nak?" Arifin menatap sekeliling. Suaranya pelan, lemah. "Kami dari Madiun, mau ke pelatihan di Jawa Barat, tapi kami lewat tol Wening Asih." Petani tua itu saling pandang dengan 2 temannya. "Nak, gak ada tol di daerah sini yang kamu sebut itu. Udah ditutup dari lama," katanya. Dulu proyeknya berhenti gara-gara kecelakaan waktu dibangun. Arifin menunduk, menatap tanah di bawah pintu mobilnya. Ia melihat stiker kecil berkarat menempel di lumpur, sama seperti yang dilihatnya semalam. Tulisan samar masih terbaca, "Tol Wening Asih, proyek 1983. Ilham mulai siuman, matanya terbuka pelan. Ia menatap Arifin dengan wajah kosong. "Vin, itu tadi beneran jalan tol kan?" Arifin menatap jauh ke hamparan perkebunan. Udara pagi, segar, tapi dadanya sesak. Ia tak menjawab, hanya menatap sinar matahari yang muncul di antara kabut tipis. Entah bagaimana, mereka keluar dari tempat itu. 2 hari, mereka tinggal di rumah warga yang baik hati. Rumah sederhana di pinggir perkebunan teh, milik Pak Darsa dan istrinya, Bu Rukmini. Setiap pagi, kabut tipis turun di antara pepohonan, dan udara di sana terasa segar, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ilham masih terlihat lemas. Setiap kali melewati jendela dan melihat jalanan menurun ke arah kebun, tubuhnya gemetar pelan. Roni dan Supri membantu warga sekitar sekadar mengalihkan pikiran.
Sementara Arifin sering duduk di beranda, memandangi puncak bukit yang tertutup kabut, sambil memikirkan kejadian yang rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Mobil mereka akhirnya selesai diperbaiki oleh bengkel kecil di desa sebelah. Cat bagian depan masih tergores, tapi mesinnya bisa hidup normal. Mereka berpamitan dengan warga, mengucapkan terima kasih dan meninggalkan sedikit uang untuk ganti biaya perawatan. "Jangan lewat tol lagi ya nak," pesan Pak Darsa sambil tersenyum tipis. Kadang gak semua jalan yang terlihat bagus itu bisa dilalui. Arifin hanya mengangguk pelan. Mereka semua sepakat untuk pulang ke Madiun lewat jalan biasa. Perjalanan terasa lama, tapi kali ini mereka merasa lega setiap kali melihat rambu dan mobil lain di sekitar. Tidak ada kabut, tidak ada keanehan, hanya jalan biasa yang terasa seperti rumah. Malam harinya, setelah tiba di Madiun, mereka berkumpul di rumah Arifin. Laptop terbuka di atas meja, lampu kamar redup. Roni mulai mengetik di kolom pencarian. Tol Wening, Asih, Jawa Barat. Beberapa detik kemudian, hasil pencarian muncul. Tapi apa yang mereka lihat membuat ruangan mendadak hening. Di layar muncul artikel berita lama berjudul "Proyek Tol Wening Asih dihentikan tahun 1983 setelah kecelakaan fatal." Mereka membaca pelan-pelan. Pembangunan tol ini sempat digadang sebagai proyek modern pertama di Jawa Barat dengan sistem otomatis penuh. Namun, pada akhir 1983, kecelakaan tragis terjadi ketika satu truk pengangkut material jatuh ke jurang akibat kegagalan sistem sensor jalan otomatis. 4 pekerja dinyatakan hilang dan proyek dihentikan secara permanen. Ada satu kalimat di bagian bawah artikel yang membuat dada Arifin terasa dingin. Lokasi proyek kini tertutup vegetasi dan menurut warga sekitar, kadang terlihat lampu kendaraan melintas di area yang seharusnya sudah tidak ada jalan. Roni menatap layar lama-lama, lalu berbisik, 4 pekerja hilang. Supri menoleh pelan ke arah Arifin. "Kita juga berempat, Vin." Dari luar jendela terdengar suara kucing mengeong pelan. Suara yang sama seperti di depan rumah Ilham sebelum mereka berangkat. Mereka saling berpandangan. Tak ada yang berani bicara. Sampai akhirnya Arifin hanya berkata pelan, "Mungkin ada yang belum selesai di sana." Lalu malam menelan suara mereka, meninggalkan hanya hembusan angin yang lembut dan rasa tidak pasti apakah mereka benar-benar sudah keluar dari tol Wening Asih atau hanya berpindah ke sisi lain yang lebih nyata.